diperhatikan dengan baik-baik info dari Ibu Yuli ini, karena info ini akan sangat bermanfaat untuk kalian untuk mendaftar sidang nanti ya. Jadi nanti di sesi tanya jawab silahkan ditanyakan apabila ada yang belum jelas. Apa sudah siap Ibu Yuli? Insya Allah sudah. Baik, silakan Ibu Yuli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar baik. Iya, jelas Ibu. Terima kasih kepada Prodi Komunikasi yang secara rutin mengadakan pertemuan ini untuk apa namanya, membimbing anak-anak kita di jurusan komunikasi dalam menyelesaikan tahap akhir mereka untuk menyelesaikan studi S1-nya ya. Mudah-mudahan nanti bisa tepat waktu, eh, menyelesaikan masa studinya, dan tidak ada halangan satu apapun. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Eh, ada 147 totalnya kalau dilihat. Masih semangat untuk eh, mendengarkan apa ya, arahan dari kami, terutama kalau saya ini di PSA. Saya Ibu Yuli Karyanti, saya ada di PSA yang tiap semesternya kalian dari semester 1 sampai semester 8, bahkan mudah-mudahan untuk angkatan ini tidak ada yang sampai semester 9, itu pasti berhubungan dengan PSA. PSA ini terkait dengan untuk mahasiswa pelayanan di eh, pengadaan atau penerbitan KRS atau Kartu Rencana Studi. Kemudian dari Kartu Rencana Studi nanti akan jadi dasar untuk data nilai dilaporkan di student site. Kemudian nanti juga yang terakhir adalah tagihan ya, tagihan uang SKS per semester melalui VA untuk yang berapa semester ke belakang itu sudah menggunakan VA virtual account. Nah, untuk semester 8 khususnya, yang sedikit lagi, kalau kita lihat ada gate, ini gate-nya tinggal satu gate lagi, bisa diselesaikan studi S1-nya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, kalian bisa tepat waktu ya. Nah, untuk terkait di PSA, pasti pertama adalah KRS yang saat ini masih berlangsung ya pengisian KRS. Untuk semester 8, untuk KRS, bisa dilanjut slide-nya. Nah, untuk semester 8, dan untuk semuanya ya, untuk semester genap ATA 2023-2024 ini ada perpanjangan pengisian KRS itu terakhir sampai tanggal 29 April atau 30 April paling tidak kalau lihat dari perpanjangan uang kuliahnya. Nah, mudah-mudahan kalian semua sudah mengisi KRS. Terkadang mahasiswa masih ada yang beranggapan bahwa yang mengisi KRS itu harus yang sudah membayar uang kuliah. Tidak demikian, semua mahasiswa boleh mengisi KRS, diwajibkan mengisi KRS yang menyatakan bahwa mahasiswa ini aktif di semester yang bersangkutan, tetapi yang tidak bisa memang mencetak atau mendownload KRS. Nah, mendownload KRS ini akan bisa dilakukan oleh mahasiswa kalau mahasiswa itu sudah menyelesaikan uang kuliahnya, pembayaran uang kuliahnya yang melalui VA ini ya di semester 8. Tapi kalau yang belum, silahkan mengisi KRS, jadi datanya sudah terekam. Jadi nanti tidak di akhir-akhir dari pengisian KRS baru ingat gitu ya, oh saya belum ngisi KRS gitu. Nah, untuk semester ini akan berakhir kalau kalian bisa melihat di jadwalnya di kalender akademik ya. Di kalender akademik itu ada masa awal mulai pengisian KRS sampai akhir pengisian KRS. Nah, eh, bagi mahasiswa yang sudah mengisi KRS dan sudah mendownload KRS, diharapkan bisa memeriksa cek terhadap mata kuliah yang ditampilkan di KRS. Apakah sudah sesuai dengan yang ditawarkan atau yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan? Misalnya salah satunya adalah untuk semester 8 ini kan ada mahasiswa yang
mengisi KRS untuk mata kuliah skripsi dan tugas akhir. Tapi juga ada mata kuliah yang untuk mahasiswa yang tidak skripsi akan ada 2 mata kuliah sebagai pengganti skripsi. Nah, itu diperiksa. Kalau untuk mahasiswa yang skripsi, berarti yang pengganti skripsinya nggak usah dipilih. Tapi kalau mahasiswa yang kompre atau non-skrip, maka harus memilih mata kuliah pengganti skripsi dan mata kuliah skripsinya nggak usah dipilih. Jadi nanti tidak double ya, tidak double. Kalau double nanti bisa lebih dari SKS yang ditentukan oleh jurusan masing-masing. Nah, kemudian dari sini, kalau masih ada pengulangan mata kuliah yang diulang di semester genap ini, maka bisa dilihat misalnya di semester 2 atau 4 atau 6, apakah masih ada mata kuliah yang E terutama ya. Nah, sebisa mungkin diselesaikan kalau ingin diselesaikan atau mengambil pengulangan ini di semester 8 ini supaya nanti bisa, insya Allah bisa lulus tepat waktu. Nah, tapi bisa dilihat juga syaratnya, karena syarat dari SKS yang diambil oleh mahasiswa itu paling banyak 24 SKS ya. 24 SKS itu sudah berat sebenarnya ya. Tapi kalau untuk mahasiswa semester 8 ya harus ada effort lagi, harus ada usaha keras supaya nanti kalau memang ingin menyelesaikan di semester 8 semua pengulangan yang ada di semester 2, 4 atau 6. Tapi mungkin kalau yang nilainya D atau tapi ada beberapa ya syarat dari jurusan nilai D tidak boleh lebih dari 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya D bisa mengambil melalui semester pendek atau ujian mandiri ya. Kemudian kalau mahasiswa nanti sampai selesai semester 8 ternyata belum mendownload atau belum mengisi KRS, nanti dipastikan tidak bisa untuk eh, diajukan sebagai peserta sidang oleh jurusan karena salah satu syarat jurusan adalah aktif di semester 8 ya. Jadi ini diperhatikan kalau kita bilang ini adalah visanya KRS ini adalah visa untuk bisa salah satu ya visa untuk bisa sidang ya Bu Dinda ya. Nah, jadi kalau visa kan kalau kita nggak punya visa kita tidak bisa tidak bisa melakukan tadi sidang gitu ya. Nah, itu untuk KRS. Jadi perhatikan nama mata kuliahnya yang ditawarkan, apakah sudah sesuai. Kalau belum, masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan. Perubahan ini bisa merubah, artinya menambah, bisa menghapus atau menghilangkan. Yang satu lagi juga bisa merubah, misalnya salah kelas. Wah, pengulangnya salah kelas, salah ambil ya, silahkan nanti bisa diubah. Nanti kami tunggu sampai di akhir April, 30 April ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk itu. Bisa lanjut? Nah, terkait mata kuliah yang ditawarkan untuk ilmu komunikasi tingkat 4, ini ada perbedaan antara lokasi Depok Karawaci dengan Kalimalang. Benar ya Bu Dinda ya? Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Ini saya lihat dari BAK dan dari PSA mata kuliah yang ditawarkan. Nah, untuk yang Karawaci dan Depok, perkuliahan di lokasi Depok dan Karawaci, mahasiswa Karawaci dan Depok, ini untuk semester 8 atau tingkat 4, ini ada tugas akhir dan komprehensif, ini ada 3 tanda pagar, ini menyatakan bahwa mahasiswa itu adalah peserta skripsi. Kemudian ada tourism communication, ini kodenya wajib, ini pengganti skripsi. Cyber public relation, ini juga pengganti skripsi, psikologi, komunikasi, bahasa Mandarin, dan komunikasi publik. Ini adalah mata kuliah yang dan ethical and moral issues in communication science. Ini adalah mata kuliah yang ditawarkan untuk mahasiswa semester 8 ilmu komunikasi dengan lokasi Depok dan Karawaci. Yang tadi Bu Yuli bilang bahwa kalau mahasiswa skripsi akan memilih atau memasukkan skripsi ini ke ke KRS, sedangkan nanti yang mengambil jalur kompre, maka ini skripsinya tidak usah diambil, tapi yang diambil adalah 2 ini, ya tourism communication dan cyber public relation.
Nah, yang lainnya ini ada satu pilihan ini yang ditawarkan oleh jurusan. Sedangkan untuk mahasiswa yang di Kalimalang, ini ada, kalau di sini ada 7, ada 9, sama yang ada banyak perbedaan. Di sini ada tugas akhir tetap sama. Untuk pengganti skripsinya di sini adalah algoritma pemrograman. Ini pengganti skripsi, cyber public relation pengganti skripsi, yang lainnya adalah mata kuliah yang ditawarkan untuk mahasiswa di Kalimalang. Nah, di sini tolong dicek lagi kalau sudah mencetak apakah sudah sesuai yang diambil dengan yang di KRS. Kalau belum ada yang tidak sesuaian, bisa dilakukan update ya, yang tadi Bu Yuli bilang, menggunakan apakah merubah, menambah atau menghapus dari mata kuliah yang diambil. Kemudian di sini eh, maksimum nanti yang tadi disebutkan juga, maksimum dalam satu semester 24 SKS. Tingkat 4 rasanya harusnya sudah paham ya mengenai aturan yang berlaku untuk pengisian KRS. Bisa dilanjut? Oke. Nah, terkait dengan kalau tadi KRS, KRS ini sudah terekam. eh, Kalau sudah semuanya mengisi KRS, terekam datanya. Kemudian nanti tagihannya itu, kalau ini Bu Yuli ambil yang semester lalu ya. Kalau misalnya tagihannya untuk tahun 2023-2024 itu adalah tagihan SKS di semester PTA ya. SKS-nya akan ditagih di semester ATA. Nah, kalau yang sekarang berarti yang di ATA 2023-2024 itu akan ditagih di semester 9. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan eh, biaya tagihan SKS di semester sekarang yang kalian sedang jalani itu 10 SKS. Artinya 10 SKS ini adalah yang kita bayar 10 SKS, tapi yang diambil tadi untuk yang Depok dan Karawaci itu kan eh, ada 16 SKS. Nah, 6 SKS-nya ini akan ditagih di semester 9. Jadi nanti ke waktu semester insya Allah nanti kalau semester 8 sudah lulus semuanya, sudah lulus, nanti kita tetap terbitkan tagihan di PTA 2023, 2024, 2025. Nah, nanti di situ eh, untuk mahasiswa yang sudah lulus jangan dibayarkan dulu, tapi bisa diberikan atau bisa diinformasikan ke bagian keuangan untuk bebas uang kuliah. Yang akan dibayar BPP tidak dibayarkan, tetapi di sini yang akan dibayarkan adalah kekurangan atau kelebihan uang SKS yang ada di semester ATA 2023-2024 ya. Nah, eh, ini nanti jadi jangan dibayar, tidak dibayar semua untuk semester 9 bagi mahasiswa yang sudah selesai di semester 8. Nah, tapi kalau mahasiswa karena satu lain hal sehingga tidak bisa tepat waktu, tidak bisa di semester 8, maka dia masuk semester 9, maka itu harus dibayarkan semuanya. Jadi tidak perlu ke bagian keuangan, tapi bisa membayarkan uang perkuliahan di semester PTA 2024-2025. Insya Allah untuk yang ada di sini semuanya bisa selesai di semester 8 ya, sehingga tidak sampai semester 9. Nah, kemudian ini sama ya, ini komunikasi yang ada di ini untuk yang semester 9. Kalau misalnya ada semester nanti semester 9, kalau ada perubahan, ini nanti tagihannya adalah 0. SKS yang mau diambil tuh 0 dulu. Nanti akan ditagih di semester depannya lagi atau 2024, 2025. Seperti itu untuk tagihannya ya. Nah, untuk tagihan nanti yang semester 9, nanti insya Allah di bulan Juni itu ada daftar ulang. Nanti kalian tetap daftar ulang, tapi nanti waktu VA itu diterbitkan untuk mahasiswa semester 9, jangan dibayarkan dulu yang tadi boleh pesan, tapi lihat kalau kamu udah lulus, rinciannya bisa sebagai satu alat bukti ke bagian keuangan untuk berapa sisa tagihan di semester mata ini, gitu ya. Bisa dilanjut? Nah,
Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, jadi semester 8 jangan buru-buru bayar semester 9 ya, kalau nanti udah lulus. Karena nanti kalau ditagih, karena tidak akan ditagih semua, yang dibayarkan hanya kekurangan atau kelebihan uang SKS. Kalau ada tagihan SKS, kalau misalnya kita kekurangan, lihat kekurangannya berapa. Kalau kelebihan, ini nanti berarti guna dana hutang ke mahasiswa. Misalnya kelebihannya sekian. Misalnya tadi yang dibayar 10, yang diambil 8 misalnya ya. Berarti ada tagihan, ada kelebihan USKS itu nanti akan eh, sebagai pengurang dari biaya biaya apa ya, sepertinya biaya wisuda dan sebagainya. Nah, kalau udah terlanjur di semester 9 kalian membayar, maka nanti ada pengurusan untuk pengembalian uang kuliah di bagian keuangan. Syarat dan ketentuannya bisa ada di bagian keuangan. Ya. Nah, kalau mahasiswa yang tidak lulus di semester 8, maka baru VA itu dibayarkan. Nah, untuk VA semester 9 itu akan terbit insya Allah di bulan eh, Juli, Agustus, September. Itu akan ada VA-nya akan terbit. Jangan terkecoh dengan biasanya Juli itu karena ada potongan pembayaran uang kuliah di setiap semester peta itu ada potongan uang kuliah di Juli, Agustus. Nah, itu tapi nanti di September nggak ada potongan. Jadi jangan terkecoh ya untuk semester 9, jangan terkecoh ada potongan bayar dulu potongannya. Maksudnya membayar duluan deh semester 9 tidak usah. Kalau kalian udah selesai di semester 8 kan semester 9-nya nggak perlu dibayar. Kita tahu nanti semester 8 itu selesai atau tidak, PSA insya Allah akan mengupload semua nilai di semester 8 sesudah ujian utama selesai, ujian akhir selesai itu kurang lebih di pertengahan atau di akhir Agustus gitu ya. Jadi sabar dulu karena nanti VA itu mulai keluar di semester di bulan Juli, Agustus, sedangkan nanti sidang itu kan baru bisa dilakukan di Agustus akhir ya, Bu Dinda, kalau nggak salah. Nah, jadi jangan terkecoh dengan tadi potongan ya, karena nanti takutnya kalian udah selesai semester 8 kan nggak perlu dibayarkan semester 9-nya. Yang eh, yang akan dibayarkan hanya kekurangan atau kelebihan uang SKS. Saya lanjut. Oke, nah ini kalau kalian nanti mau sidang, biasanya salah satu syaratnya adalah bebas uang kuliah. Kalian bisa lihat di student site itu ada laporan keuangan. Kalau nanti di laporan keuangan misalkan yang ditagih sekian jumlahnya 54.028.750, kemudian yang dibayarkan sama, maka itu lunas, tidak ada tagihan, artinya bebas uang kuliah. Tetapi karena satu lain hal kan banyak teman-teman mahasiswa yang cicil uang kuliah misalnya ya. Nah, misalnya yang melakukan itu tagihannya harusnya 62 juta misalnya contohnya, tapi yang baru dibayar 56 juta, maka nanti ini bagian keuangan akan eh, melakukan tagihan sisanya ini yang di 5.370. Catatan ini bisa dilihat di tiap semester. Kalau ada misalnya ada teman-teman mahasiswa, Bu, saya waktu itu sudah membayar apa? Sudah membayar cicil 2, tapi kok di sini belum diupdate. Nah, biasanya kalau mahasiswa yang bayar cicil 2 melewati batas waktu VA yang berlaku, maka kan biasanya jadi setor tunai. Nah, kalau setor tunai itu harus dilaporkan ke PSA. Ya, hasil uang setor, bukan uang setor tunainya, bukti setor tunainya dilaporkan ke PSA supaya kita update. Tapi kalau misalnya tidak melampaui batas waktu VA dicicil 2, ya kurang lebih bulan Agustus misalnya, nah itu pasti otomatis nanti kalau kalian membayar sesuai dengan batas waktu VA-nya, maka otomatis dia akan terekam di kita. Tapi kalau misalnya tadi melebihi, akhirnya nanti biasanya PSA mengajarkan untuk setor tunai, untuk membayar cicil 2-nya. Nah, bukti setor tunainya harus dilaporkan ke PSA. Ya, dilaporkan ke PSA ya. Kalau misalnya atau tidak harus datang langsung ke PSA, tapi bisa
ke 5 nomor yang disiapkan. Itu ada di BAK. Bu Yuli juga nggak lupa nih, nggak menayangkan 5 nomor HP PSA khusus untuk melayani mahasiswa. 2 nomor HP untuk WA ya. 2 nomor HP untuk Depok, kemudian lokasi Depok, Kelapa Dua, dan ininya Salemba, kemudian 2 nomor HP untuk Kalimalang atau Bekasi dan sekitarnya, kemudian 1 nomor HP untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang di Karawaci, 1 nomor HP untuk teman mahasiswa yang ada di Cengkareng. Nah, kami siapkan 6 nomor, malah 6 nomor untuk bisa, tapi hanya untuk WA ya, tidak untuk menelpon di WA. Kalau kalian mau WA, Bu, kok WA nggak dibalas-balas? Karena yang WA banyak, bisa diulang lagi ya. Sabar, pasti insya Allah nanti semuanya apa namanya dijawab ya. Insya Allah membantu eh, kalau memang ada permasalahan yang terkait dengan PSA. Ini untuk pembayaran uang kuliah. Nah, kalau ini sudah, nanti di semester 8 biasanya harus jurusan akan apa namanya, mengajukan ya yang sudah bisa sidang. Nah, itu nanti syarat-syarat sidangnya harus dipenuhi semua sehingga nanti insya Allah semua bisa tepat waktu. Bisa dilanjut. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk saat ini terkait dengan PSA untuk teman-teman mahasiswa yang semester 8 ya, yang sedikit lagi akan melewati gerbang terakhir dari strata 1, eh, yang menjawab semua perjuangan kalian dari semester 1 sampai semester 8 ini, yang kalian bisa mewujudkan doa orang tua kalian ya, terutama doa ibu supaya mahasiswa anaknya bisa lulus tepat waktu, karena salah satu kebahagiaan dari orang tua lah bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya gitu ya. Oke, nanti bisa silahkan kalau ada yang kurang atau kurang jelas, bisa kita diskusi nanti. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yuli atas informasi yang diberikan. Baik, langsung kita lanjut ke pembicara selanjutnya, yaitu dari sosialisasi dari bagian transkrip oleh Ibu Siti Hodijah, Eskom MMST. Kepada Ibu Siti Hodijah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk tim komunikasi ya, tim komunikasi atas kesempatan ini. Oke, ini yang share materinya saya atau dari Boleh Ibu, dari jurusan? kami minta bantuannya, silakan aja. Nah, silakan Ibu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Selamat siang ya. Jadi nanti setelah kalian selesai sidang itu kemungkinan bulan Agustus September ya. Ya, kalian akan mendapatkan ijazah dan transkrip ya. Untuk mungkin yang sudah lulus PI sudah tahu di mana loket ijazah dan transkrip gitu ya. Jadi di loket kami kalian mendapatkan satu SSN ya, sertifikat untuk yang sudah lulus PI, kemudian ijazah dan transkrip. Nah, lokasi kami ada di gedung 2 kampus Depok ya, kampus Margonda, kampus B, gedung 2 lantai 1. Kalau nggak salah teks deh. Oke, nih kampus 2 gedung 2 lantai 1. Kampus B gedung 2 lantai 1. Nah, dibilang di sini dari gerbang masuk ke arah barat gitu ya. Mungkin yang udah ambil sertifikat untuk sertifikat PI bisa tahu ya di situ tempatnya. Oke, next. Nah, ini ya, ini yang bisa diambil dari di loket kami. SSL, kemudian SKL, ijazah dan transkrip, angkuman nilai, sama lega usir. Nah, angkuman nilai ini biasanya untuk mahasiswa yang
apa kalau mau beasiswa gitu ya, biasanya ada yang mintakan beasiswa Bu dibutuhkan rangkuman nilai. Nah, rangkuman nilai ini ada tantangan pejabat yang terkait, jadi mintanya ke kami boleh gitu, dengan menyertakan KRS terbaru dan KRS terbaru dan permintaan misalnya kalau ada beasiswanya, surat beasiswanya seperti itu. Terus kemudian ada legalisir. Gitu. Ya, untuk ijazah dan transkrip pada saat sidang ya, yang dikumpulkan saat sidang yaitu data yang tertera dalam ijazah sesuai dengan KTP. Jadi tolong sertakan KTP dan kemudian kan tadi dibilang ya kalau mau sidang itu masih upload KTP ya. Tolong upload KTP yang jelas ya, jangan yang blur karena nanti kita akan mencocokkan juga data dari akademik dengan sesuai dengan KTP. Ya, jadi tolong pastikan yang kalian upload ya nanti KTP-nya sudah benar, sudah bisa dilihat. Jadi kamu bisa download. Kemudian foto terbaru ukuran 4x6. Jadi ijazahnya itu selain kalian kumpulkan di sidang juga harus diupload. KTP. Kemudian foto terbaru ukuran 4x6 hitam putih dan menggunakan kertas gas. Tuh, ya. Jadi fotonya saya minta sebaiknya ya foto di kalau di kampus D itu ada yang namanya cemerlang di situ. Itu di situ aja fotonya di studio foto biar bagus biar bagus hasilnya. Ya. Untuk pria memakai kemeja putih polos, tekan panjang dan berdasi, sedangkan wanita kemeja putih polos, rambut terberai ke belakang atau menggunakan kerudung putih polos gitu. Yang pakai kacamata, silakan kacamatanya dilepas dulu ya. Jadi biar cantik nanti pada saat difoto, cantik dan baik, biar bukan cantik ya, biar bagus aja. Yang laki-laki biar ganteng. Oke, next. Karena gini ya, kenapa foto? Nah, ini contoh fotonya. Karena kan foto ini akan ditampilkan di ijazah dan transkrip. Dan ini fotonya pasti akan maaf Bu, ininya nggak muncul slide-nya. Slide-nya nggak muncul. Slide-nya. Ada slide kan ya? Ada PPT-nya kan ya? Bu. Nggak muncul. Di saya muncul. Di sini nggak muncul nih. Coba Ya, pakai reading view, jangan pakai ini. Pakai reading view, coba. Ya, saya suka suka nge-lag. Nggak, pakai reading view coba ganti. Bisa dilanjut? Kedengeran nggak? Ya, terdengar Ibu. Fotonya ini slide-nya benar kok. Slide-nya muncul nggak di read? Slide-nya di saya muncul Bu. Ini sekarang sedang menjelaskan tentang foto, betul Bu Siti Khadijah? Ya, coba benar. Iya. Mahasiswa gimana muncul ya? Iya. Kok soalnya di saya nggak muncul Di gitu. saya sih sesuai. Oh iya. Oh, Ibu Nuko nggak muncul ya? Kalau di saya muncul. Mungkin yang penting mahasiswa kali ya, muncul nggak? Coba. Di mahasiswa. Salah Boleh, satu boleh mungkin ada yang bisa bilang mahasiswa. Tampilan mahasiswa muncul nggak? Oh iya, muncul. Ibu. Oke. Ya. Silakan Ibu dilanjutkan. Mbak Fauzia tuh, saya boleh lanjutkan? Iya, silakan Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini contoh foto yang disarankan untuk ijazah. Jadi saya bilang kenapa fotonya itu harus bagus ya istilahnya gitu ya, harus karena nanti foto ini akan ditempel di ijazah ya, dan akan kalian terima untuk nanti sampai seumur hidup ya fotonya pakai yang ini. Jadi saya minta bagus ya nanti pada saat fotonya. Saya sarankan di studio foto, jangan di rumah kalian fotonya ya, karena kelihatan. Gitu. Baik, next boleh. Nah, ini dibilang contoh foto yang tidak disarankan untuk ijazah. Nah,
Jadi kalau kalian mau senyum boleh, tapi jangan kelihatan giginya. Tuh. Kalau yang memang rambutnya panjang, tidak pakai hijab gitu, tolong kupingnya di rambutnya dikebelakangin gitu nih, biar telinganya kelihatan. Kacamata tidak disarankan, ya. Jadi tidak ada yang hitam putih ya, ini hitam putih, tidak ada yang berwarna. Oke. Boleh next. Nah, waktu pengambilan SKL, ijazah, dan ijazah. Waktu pengambilan SKL ini sebenarnya bukan 1 sampai 2 minggu dari 1 sampai 2, biasanya sih ini ya 2 sampai 3 minggu dari tanggal sidang. Tuh, ya. Sedangkan untuk pengambilan ijazah biasanya paling cepat tuh 3 bulan dari tanggal sidang, bukan 2 sampai 3 bulan. Gitu. Karena bahkan kalau misalnya sidangnya Agustus September itu biasanya bisa 3 sampai 4 bulan. Ya. Karena apa? Karena banyak banget pada saat itu sidangnya. Nah, sedangkan legalisir 1 sampai 2 minggu dari masuk berkas dengan membawa fotokopi berkas yang akan dilegalisir maksimal 5 lembar dan menunjukkan berkas asli. Jadi kalau mau legalisir tolong bawa berkas asli dan fotokopi. Untuk fotokopi maksimal 5 lembar. Kemudian diperkenankan mengkonfirmasi melalui email untuk persiapan berkas yang akan diambil. Jadi silahkan kalian email transkrip@gunadharma.id. Jadi kalau tanya misalnya mau nanya berkasnya ijazah sudah selesai atau belum. Jadi konfirmasi dulu aja ke email biar kalian tidak bolak-balik. Jadi kalau sudah konfirmasi ke email, nanti kalian diminta untuk isi form, baru kalian misalnya sudah siap berkasnya, tolong bawa berkas pengambilan ijazah atau syarat pengambilan ijazah. Nah, boleh next. Ya. Syarat pengambilan SKL dan ijazah transkrip ya sama upload KTP udah pasti harus upload. SKL dibuat berdasarkan permintaan mahasiswi dengan membawa fotokopi KTP, itu syaratnya fotokopi KTP, surat jadwal sidang, ya, surat jadwal sidang yang sudah dicap bagian keuangan dan bagian perpustakaan. Ya, jadi capnya udah oke, bagian perpustakaan tidak ada peminjaman dari bagian perpustakaan lagi, jadi udah oke juga. Kemudian bukti bayar atau transfer untuk wisuda, ya. Kemudian bukti bayar sumbangan buku ke perpustakaan yang 200.000. Jadi jangan salah, kalau PI kan bayarnya kalau nggak salah 150 ya, atau saya lupa. Tapi kalau yang sidang ya, kalian nanti sidang sarjana, bukti bayar sumbangan bukunya itu yang 200.000. Jangan salah. Jadi bukti bayar atau transfernya kalian perlihatkan cetak aja. Terus bukti bayar wisuda ya kalian juga cetak aja. Kemudian surat jadwal sidang. Nah, seperti itu yang saya lakukan itu adalah surat keterangan lulus contohnya ya SKL. Ya, seperti ini. Oke, next. Ini surat jadwal sidang yang telah lengkap persyaratan dan sudah dicap bebas keuangan, contohnya seperti bayar kalian, itu seperti itu. Kemudian next, sumbangan buku, ini contohnya bukti bayarnya 200.000 ya, bukan yang D3 karena komunikasi tidak ada D3 ya. Ini dibilang kalau sumbangan buku untuk D3 sebesar 150.000 dan PI sebesar 100.000. Jadi kalian kalau mengambil ijazah transkrip sumbangan bukunya yang 200.000, tapi kalau mau ngambil yang sertifikat PI itu sumbangan bukunya 100.000. Jangan salah ya. Sumbangan buku berbeda dengan bebas perpustakaan ya. Kalau bebas perpustakaan ada di tadi ijazah jadwal sidang, nah itu ada capnya bebas perpustakaan. Oke, next. Catatan penting untuk tahap sumbang buku komplit, pastikan sudah membayar sumbang buku PI. Ya. Buka student site, kemudian login, pilih menu perpustakaan.
lalu klik login sekarang dan pilih menu pembayaran. Kemudian masukkan nomor induk penulisan ilmiah, kemudian klik kirim. Ya. Next. Ini contoh bukti bayar atau transfer wisuda. Boleh kalau misalnya ini bukti bayarnya dari Bank DKI, atau misalnya kalau kalian transfer ada apa? Ada bukti transfernya, itu kalian cetak aja. Kalaupun kalian transfernya itu by mobile banking, ya kalian save aja, itu kan bisa dicetak. Itu aja dicetak. Ini kan contoh aja. Oke, next. Nah, ini contoh ijazah kalian. Lihat di sebelah kanan itu ada nomor ijazah nasional, kemudian ada namanya, ya namanya harus sesuai dengan KTP, tempat tanggal lahir juga, NIK juga. Nah, jadi pada saat nanti kalian dapat berkasnya dari kami, tolong perhatikan semua identitas diri kalian. Kalau untuk nomor ijazah nasional itu sudah ketetapan dari kami, jadi tidak bisa digugat. Ya, untuk yang nomor lulusan juga tidak bisa digugat. Yang mesti kalian cek adalah data diri kalian, mulai dari nama, ya, tempat dan tanggal lahir, kemudian NIK itu harus kalian cek sendiri. Nah, jurusan fakultas biasanya tidak ada kesalahan, tapi tetap kalian cek dulu. Ya, itu saya bilang ini foto akan ditempel seperti ini, makanya tadi di awal saya bilang fotonya tolong yang bagus, ya, karena ini akan kalian gunakan untuk next mengamar pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, ya kan? Nah, ini contoh ijazah dan transkrip, ya. Sama ya, ada data diri kalian, tolong dicek lagi, takutnya sama juga. Kemudian di bagian belakang ijazah transkrip ini ada judul penulisan. Tolong dicek kembali, benar nggak judul penulisan PI dan skripsinya, kalau ada skripsi, disesuaikan dengan yang kalian. Kalau tidak, tolong bisa diperbaiki. Kalau yang salah data diri kalian, berarti kalian tinggal membawa KTP. Kalau memang yang salah adalah judul PI atau judul skripsi, tolong fotokopi cover ya dari PI atau skripsi. Jadi langsung ajukan ke kami untuk diralat, gitu ya. Oke, next. Nah, ijazah dan transkrip yang sudah diambil sebaiknya disimpan secara digital. Ingat ya, tolong disimpan secara digital. Ya, untuk keamanan dan backup berkas penting yang dapat disimpan pada G Drive, Dropbox, dan lain sebagainya. Kemudian ijazah dan transkrip paling lama 1 tahun harus sudah diambil untuk menghindari adanya kesalahan data pada ijazah dan transkrip supaya dapat segera diperbaiki. Ijazah dan transkrip segera dilegalisir setelah diambil untuk persediaan berbagai keperluan. Jadi pada saat kalian sudah ambil ijazah transkrip, silakan langsung fotokopi, kemudian ke loket legalisir untuk segera kalian legalisir. Next lagi. Nah, untuk pengambilan ijazah dan transkrip bisa diwakilkan oleh, jadi ijazah dan transkrip itu kan punya mahasiswa, punya kalian. Ya. Jadi kalau memang mau diambil oleh orang tua misalnya atau teman, adik, kakak atau siapapun, itu tetap harus menggunakan syarat pengambilan ijazah yang diwakilkan. Ya, walaupun ibu kalian sendiri atau bapak kalian sendiri, karena itu harus ada surat kuasa, karena ijazah adalah milik mahasiswa, milik anak, bukan milik orang tua. Itu syaratnya. Pertama, harus pakai surat kuasa dari pemilik ijazah kepada penerima kuasa di atas materai 10.000 dan harus ditandatangani oleh kalian. Jadi surat kuasa pakai materai yang ditandatangani oleh kalian. Kemudian fotokopi KTP kedua belah pihak ya, antara yang diberi kuasa sama yang memberikan kuasa. Kemudian membawa materai 10.000 untuk surat pernyataan dari bagian transkrip yang harus diisi oleh penerima kuasa. Yang keempat, semua syarat pengambilan ijazah harus dibawa. Oke, next. Jadwal loket kami ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya.
mulai jam 10 sampai 19.30, kemudian kami istirahat, buka lagi nanti jam 13.30 sampai 14.30. Hari libur nasional sudah ada proyek. Nah, ini email transkrip kami. transkrip@gunadarma.ac.id seperti itu. Oke ya. Oke, saya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti Khadijah atas pemaparannya. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu sebelum sesi tanya jawab yang kedua, yaitu sosialisasi dari bagian sidang yang akan disampaikan oleh Ibu Fani Yulia Rosada, SPMMSI. Kepada Ibu Fani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fauziatul. Suara saya terdengar jelas tidak ya? Iya, jelas Ibu. Baik. Mohon maaf, saya izin tidak menggunakan background ya, karena ini melalui handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Biar deket, saya panggilnya adik-adik kali ya, angkatan 2020 ini ya. Adik-adik semua, selamat siang. Semoga semangat ya buat selesai skripsinya di semester ini ya. Saya perwakilan dari bagian sidang sarjana, Ibu Fani Yulia Rosada. Untuk PPT-nya boleh dibantu share screen. Berikut saya akan menjelaskan ya bagaimana sih prosedur untuk pendaftaran sidang sampai nanti setelah sidang itu kalian apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Tadi udah ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuli dan Bu Siti Khadijah ya. Jadi saling berkaitan kami. Baik, next berikutnya. Nah, jadi sebelum kalian mendaftar sidang, nah untuk lokasi loketnya itu hanya ada di kampus Depok ya. Itu ada di loket 13 sampai 16. Jadi hanya ada di Margonda. Jadi bagi mahasiswa Karawaci, Kalimalang, atau yang di luar Depok, nanti kalau misalnya pengurusan itu bisa ke kampus Depok. Itu cuma aja ada di kampus Depok, gedung 4, lantai 1, loket 13 sampai 16. Jadi loketnya banyak, tapi yang dibuka biasanya itu hanya 1 atau 2 loket ya, 14, 15. Jadi kalau misalnya yang dibuka loket 16, loket 14-nya buka nggak, kami sama gitu ya. Jadi 4 loket ini sama. Terus jadwalnya itu Senin, Rabu, dan Jumat. Biasanya pengurusan di loket itu untuk pengurusan hardcover skripsi ya. Jadi kalau untuk pendaftaran sekarang semua melalui student site. Berikutnya. Nah, kemudian kami juga ada informasi, itu bisa dibuka sama adik-adik ya. Jadi segala informasi sidang, mulai dari prosedurnya, kontak kami, dokumen apa yang dibutuhkan, sampai jadwal pelayanan, itu ada di web bagian sidang sarjana. Kalian bisa buka langsung di baak.gunadarma.ac.id/sidang, atau kalian bisa buka dulu melalui website BAK, nanti klik menu sidang. Nah, itu langsung masuk ke web kami. Nah, itu info-info kami update di website tersebut ya. Jadi kapan pelaksanaan sidang berikutnya, kapan terakhir tidak dikenakan BPP, terus dokumen apa saja yang dibutuhkan setelah sidang, bagaimana itu semua ada di web kami. Jadi mulai dari sekarang kalian bisa buka-buka ya. Jadi contoh dokumen sidang apa, misalnya lembar pengesahan, kata pengantar seperti apa, sampai cover skripsi. Nah, itu kalian bisa lihat dari sekarang. Jadi jangan lihat dari kakak kelas sebelumnya ya. Jadi langsung dari website kami karena lebih update lah datanya gitu ya. Jadi filenya lebih jelas. Jadi jangan copy paste dari temennya atau kakak kelasnya nanti. Karena kami berdasarkan yang kami lampirkan di web sidang gitu ya. Berikutnya. Nah, untuk alur pendaftaran sidang setelah tadi persyaratannya memenuhi ya, dari prodi sudah memenuhi seperti sudah sidang PI lulus atau belum, kemudian SKS-nya sudah terpenuhi, bebas perpustakaan, ada peminjaman buku atau tidak, terus kursus blog sudah terpenuhi. Nah, itu kalian juga harus isi profil data diri di student site-nya ya. Untuk profil data diri itu yang ada di dalam akademik ya. Jadi begitu kalian login ke student site, itu kan ada 2 ya. Jadi di luar akademik itu ada profil juga. Tapi untuk bagian sidang itu yang di dalam modul akademik ya. Jadi kalian buka akademik, nah di dalamnya ada yang namanya profil. Nah, di situ harus di-update. Kemudian
apa sih yang diupdate di data diri yang ada di student set, yaitu pertama ada foto ya, foto itu penting. Fotonya itu yang formal ya, yang seperti tadi dijelaskan sama bagian transkrip ya Bu Siti Hodijah. Nah seperti itu, jadi jangan foto selfie, foto menggunakan emoticon dan lain-lain, karena itu nanti pengaruhnya kemana? Ke kartu sidang sama nanti ke bagian karir center dan lain-lain gitu. Jadi itu ngeling sampai ke bagian wisuda. Jadi nanti itu sampai ke buku wisuda juga. Jadi pastikan fotonya yang formal. Backgroundnya abu-abu, foto hitam putih ya, pakai kemeja putih kayak gitu ya. Jadi yang rapih lah. Terus selain itu juga kalian juga harus update nih kontaknya ya, nomor WhatsApp. Jadi jangan nomor yang tidak bisa dihubungi gitu ya. Harus pastikan itu ada WhatsApp-nya, terus emailnya juga harus aktif, terus upload KTP juga ya. Kemudian, nah nanti kalau sudah di student set-nya itu sudah diupdate datanya, nah kalian baru bisa daftar sidang. Untuk daftar sidangnya itu di luar akademik. Jadi begitu kalian login ke student set, nah itu ada menu daftar sidang. Jadi dia di luar, bukan di dalam akademik. Itu bisa kalian klik daftar sidang. Jadi kalau misalnya dari prodi sudah di ACC atau divalidasi, nah kalian menunggu nih di kartu sidangnya pasti ada keterangan jurusan atau prodinya sudah memberikan tanggal mulai dari tanggal sekian. Tapi dari bagian sidang belum. Nah, artinya kalau belum apa? Kalian bisa cek di daftar yang ada di student set-nya. Artinya kalian belum klik daftar sidangnya gitu ya. Kemudian di next aja. Nah, ini contoh tampilan yang ada di menu daftar sidang ya. Kalau misalnya kalian sudah layak untuk daftar sidang, nah itu tombol daftar sidangnya itu akan menjadi warna biru ya. Tapi kalau kalian belum di ACC sama prodi, itu artinya kalian belum bisa daftar sidang gitu ya. Nah, biasanya ini yang paling atas itu gambarnya itu ada keterangan belum didaftarkan sidang oleh jurusan. Artinya berarti belum diproses sama prodi. Kalian tidak bisa klik daftar. Itu biasanya tidak akan muncul tombol untuk daftar sidangnya. Tapi kalau misalnya sudah di ACC sama jurusan akan muncul tanggalnya, kemudian bisa diklik daftar sidangnya, nanti akan muncul daftar sidang di loket kapan gitu ya. Nanti kalau sudah diklik, sudah muncul daftar sidang di loketnya, baru kami bisa memberikan tanggal sidang. Kalau sudah memberikan tanggal sidang, nah akan muncul lagi di bawahnya. Tanggal sidangnya tanggal sekian. Di sini ada keterangan, contohnya tanggal 29 Februari 2023. Itu kalau sudah kami berikan tanggal. Tapi kalau itu belum muncul, berarti belum ada tanggal sidang. Kemudian nanti cek lagi di kartu sidang, di dalam akademik, di menu sidang, jadwal. Nah, itu kalian bisa cetak kartu sidangnya untuk nanti syarat datang pada saat pelaksanaan sidang ya. Jadi syarat utamanya adalah membawa kartu jadwal sidangnya. Itu wajib kalian cetak, dicetak. Kalau cetak boleh pada saat sudah dapat tanggal atau tunggu full. Biasanya menunggu sampai sudah ada keterangan siapa pengujinya ya gitu ya. Itu bisa dicetak. Jadi kalian save dulu aja filenya nggak apa-apa gitu ya. Next. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi ya, di next aja nanti. Pokoknya nanti kalau udah klik daftar, langsung cek lagi di kartu sidangnya yang ada di dalam akademik ya. Itu sudah muncul belum tanggal sidang? Kalau belum, kalian bisa kontak kami. Untuk pelaksanaan sidang, untuk angkatan adik-adik nanti nih ya, di bulan Agustus atau September, itu kemungkinan sudah bisa luring ya. Tapi kalau misalnya ada case tertentu, kalau misalnya ruangannya belum tersedia, misalnya sudah bisa digunakan 4 lantai, berarti sudah bisa luring semua. Tapi kalau masih 3 lantai, berarti nanti ada beberapa case yang nanti ada beberapa peserta yang terpaksa daring gitu ya. Jadi kalian nggak bisa memilih nih mau daring atau luring. Jadi tergantung dari kesiapan ruangan yang tersedia. Tapi semoga aja nanti sudah bisa luring semua. Untuk luring nanti di kampus Depok juga ya, pelaksanaannya di gedung 7. Berikutnya. Nah, untuk pelaksanaan sidang secara luring itu semua ya, baik sidangnya luring ataupun daring. Kalau daring berarti via Jimit ya. Kalau luring langsung datang ke lokasi yaitu di kampus Depok. Itu sebelum sidang besok itu akan ada briefing dari kami bagian sidang. Jadi kita memberikan pengarahan untuk pengalokasian bagaimana besok
sidangnya. Jadi kami mengingatkan kembali nih ya. Nah itu nanti ada H-1 kita biasanya mengadakan pengarahan melalui Zoom. Di dalam Zoom itu biasanya, jadi kalau sekali sidang itu sekitar 200 sampai 300 peserta ya. Jadi nanti di dalam Zoom itu banyak sekali, nggak cuma dari prodi komunikasi saja. Jadi ya ada dari prodi-prodi yang lain. Jadi kalian bisa saling kenalan ya walaupun via Zoom ya. Nah kemudian setelah Zoom nanti pada saat tiba di lokasi sidang nih, sesuai ketentuan ya jadwalnya, misalnya kalau kalian dapat sidang jadwalnya jam 9, jadi kalau bisa kalian datang jam 8.30 maksimal, karena nanti akan ada pendataan dulu. Pendataannya untuk apa? Tadi kita menyamakan ya antara kartu sidang dengan data untuk mendapatkan kartu akses untuk masuk ruang sidang gitu ya. Jadi harus sama nih, jadi kalau misalnya kalian dapat jadwalnya sesi 1, oh saya mau tukeran nih sama teman saya sesi 3 karena ada alasan saya nggak bisa atau apa. Nah, kalian harus konfirmasi dulu ke kami. Jadi jangan langsung tuker sama temennya karena datanya akan dicek sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, kalian nggak akan bisa masuk ke room sidang gitu ya. Jadi wajib sesuai sama jadwal yang ada gitu ya. Kemudian misalnya kalian sidang hari Sabtu, berarti hari Jumat akan ada briefing dari bagian sidang. Kemudian nanti hari Sabtunya, nah kan harus bawa tadi kartu sidang sama berkas-berkas untuk bagian ijazah nanti ya, seperti form foto, fotokopi ijazah SMA-nya, sama fotokopi KTP-nya. Kemudian nanti setelah dapat kartu akses nih, biasanya kalian akan ditunggu di ruang tunggu ya untuk menunggu giliran nih. Menunggu sesi 1 selesai, nanti sesi 2 baru masuk. Nah, untuk sidang itu waktunya 45 menit ya. Jadi baik yang non skripsi maupun yang skripsi itu batas kalian sidang itu adalah 45 menit. Bisa nggak lebih dari 45 menit? Tidak. Karena nanti kalau lebih dari 45 menit, pesertanya tidak bisa keluar dari ruang sidang gitu ya. Tapi kalau ada case tertentu masih bisa. Jadi nanti peserta harus laporlah ke panitia ya kalau misalnya ada nggak bisa masuk ke ruangan atau tidak bisa keluar. Jadi silakan lapor nanti ke bagian sidang atau ke panitia yang ada gitu ya. Kemudian setelah sidang, setelah 45 menit selesai, nah peserta wajib langsung meninggalkan lokasi sidang, meninggalkan gedung sidang ya. Jadi kalian boleh di gedung di luar sidang, tapi boleh di mana aja asal jangan di dalam gedung sidang gitu ya. Terus kami tunggu pengumumannya kapan? Nah, nanti pengumumannya itu akan dikeluarkan jam 7 malam di hari Sabtunya ya. Jadi kalau misalnya kalian sidang di hari Sabtu, berarti nanti jam 7 malam baru ada hasilnya. Jadi nggak langsung keluar seperti PI ya. Kalau PI kalau nggak salah sore. Nah, kalau kami itu jam 7 malam. Jadi semuanya secara otomatis jam 7 malam. Kemudian next. Nah, ini yang wajib dibawa pada saat sidang ya. Jadi pastikan kartu sidang sudah dicetak, yang lengkap ya kartu sidangnya, ada nama penguji, ada sesinya kapan, ada waktunya gitu ya. Terus pastikan nama, judul skripsinya itu sudah harus sesuai juga. Kalau misalnya belum sesuai, kalian silakan lapor karena nanti akan kami arahkan untuk selanjutnya bagaimana gitu ya. Terus form foto lengkap. Nah, form foto lengkap ini apa? Formnya kalian bisa download di web sidang kami tadi ya. Itu ada form foto untuk yang sidang luring. Itu harus sudah ditempel foto-foto. Fotonya 4x6, 4 lembar, kertas DAF. Fotonya harus dicetak hitam putih, foto formal. Karena ini nanti untuk ijazah kalian sekali seumur hidup ya. Jadi jangan sampai fotonya salah atau fotonya seenaknya aja lah, yang ada aja gitu ya. Terus pastikan fotokopi ijazah SMA atau sederajat. Jadi dimulai dari sekarang nih, kalian bisa cari nih fotokopi ijazah SMA-nya. Yang misalnya perantauan ya, yang ngekos di sini, kalian bisa minta fotokopinya dari sekarang. Itu fotokopinya nggak harus dilegalisir dari sekolah. Jadi boleh yang langsung aja. Nah, karena ada case tertentu biasanya tuh saya belum dapat ijazah dari sekolah. Nah, itu nanti susah, kalian nggak akan bisa ikut sidang gitu ya. Walaupun pada saat daftar di kampus Gunadarma kan kalian pasti sudah lulus lah ya gitu. Tapi karena itu nanti untuk bukti di kami, kalian bener nggak sih gitu kan. Jadi data fotokopi ijazah SMA itu harus ada gitu. Jadi dimulai dari sekarang dicari ya yang rumahnya jauh dari rumah, yang anak-anak kos nih biasanya yang atau yang hilang, kebakaran, banjir. Nah, itu bisa uruslah di sekolahannya dari sekarang. Jangan nanti nunggu begitu dapat tanggal sidang gitu ya. Next.
Nah, ini kalau misalnya daring ya, kalau misalnya kalian kebetulan dapat sidangnya secara daring, nah itu via Jimit juga ya. Jamnya sama ya, jam 9, terus nanti dibantu sama panitianya untuk pengarahan masuk ke room Jimitnya. Beda kalau tadi luring, kalau luring panitia tidak membantu, jadi nanti kalian langsung sendiri ya, begitu masuk ruang tunggu, terus dapat jadwal, begitu boleh masuk ke room sidang, kalian langsung jalan sendiri ke room sidang. Nah, kalau di Jimit itu nanti ada arahan dari panitia atau hostnya. Untuk jadwalnya, jadwal pengumuman juga sama ya, jam 7 malam. Kemudian untuk yang daring, itu untuk yang form fotonya bagaimana Bu? Ijazah tadi, ijazah SMA-nya. Nah, itu bisa dibawa setelah sidang. Jadi kalau Sabtu kalian dapat sidang daring, hari Seninnya kalau hasilnya lulus, nah kalian baru bawa berkas-berkas yang tadi, yang form foto, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, itu baru dibawa pada saat setelah sidang dan hasilnya harus lulus. Kalau yang belum lulus itu tidak bisa menyerahkan berkas gitu ya. Berikutnya, nah ini untuk pakaian formalnya pada saat sidang sama seperti PI kemarin ya. Jadi kemeja putih lengan panjang, baik pria maupun wanita harus lengannya panjang, nggak boleh pendek. Kemudian untuk laki-laki itu celananya harus celana bahan ya, warna hitam. Untuk yang perempuan harus rok warna hitam, harus di bawah lutut. Nggak boleh di atas lutut atau setengah gitu ya, jadi harus panjang. Kemudian untuk laki-laki ini terutama ya, rambut harus serapih mungkin, pendek, tidak boleh diwarnain, kecuali kalau yang rambutnya memang agak pirang itu silahkan, tapi kalau bisa warna hitam ya. Jadi yang rapih lah, jangan sampai rambutnya gondrong, digelung dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk yang perempuan, kalau yang misalnya menggunakan kerudung, itu kerudungnya harus warna putih, jangan warna hitam gitu ya. Kemudian untuk sepatu, pantofel ya, tertutup. Boleh nggak sepatu sport atau sepatu cats? Tidak boleh. Jadi harus sepatu formal yang warna hitam atau warna gelap. Kalau saya nggak punya warna hitam, warna hitam kalau nggak punya ya bolehlah coklat gelap, tapi usahakan harus warna hitam gitu ya. Karena nanti panitia akan cek juga nih. Kalau tidak memenuhi, kalian akan disuruh cari nih penggantinya. Masa udah datang ke lokasi terus nggak jadi gara-gara sepatu gitu kan? Jadi kalian harus siap dari sekarang. Sepatunya warna hitam, jangan cats, jangan sport. Kalau untuk yang perempuan biasanya boleh nggak Bu sepatunya flat? Boleh ya. Yang penting warna hitam. Berikutnya, nah ini yang tadi form fotonya ya. Nah ini tampilannya, jadi fotonya harus yang formal. Dasi kalau untuk laki-laki terutama ya, dasi baik sidang maupun untuk foto harus menggunakan dasi warna hitam. Jangan dasi kupu-kupu, jangan dasi berwarna. Nanti akan kami tolak gitu. Itu fotokopi KTP dari sekarang, fotokopi ijazah SMA atau sederajat itu nggak harus legalisir. Nah ini harus diisi lengkap. Ada beberapa peserta yang dia menyerahkan fotonya itu fotokopian dari lembar form foto yang sudah diisi foto malah. Jadi fotokopinya itu kertas draft, kertasnya di print gitu ya. Tapi ternyata fotonya nempel gitu, jadi fotokopian. Jadi bukan, nanti itu kan akan susah juga nanti bagian terakhir masa gunting-gunting foto gitu ya. Jadi usahakan adik-adik harus ditempel fotonya gitu ya. Berikutnya, nah ini untuk kartu sidangnya ya, kartu jadwal sidang ini bisa kalian download tadi ya kalau misalnya sudah kami berikan tanggal sidang. Kalau kalian sudah daftar tadi ya, itu kalian bisa login tadi di student site-nya, login dulu, masuk ke modul akademik, kemudian ke menu sidang gitu ya. Menu sidang, klik menu jadwal, kalian bisa cek seperti nah itu situ ada lokasinya di mana. Terus tanggal sidangnya pastikan, jangan sampai kalian sudah daftar terus kalian nggak tahu nih kalau besok sidang gitu ya. Kemudian ada link untuk briefing juga, itu biasanya nanti akan muncul di H-2 atau H-1 link briefingnya. Untuk ruangannya itu nanti akan dicek sama panitia ya untuk mendapatkan kartu akses, sesinya juga. Terus nah itu ya ada di sini kami ingatkan kembali di kartu sidangnya kalau misalnya dapat sesi jam 1:30 siang, kalian harus sudah hadir jam 1:30 sampai jam 1 karena untuk pendataan. Boleh nggak jam 1 lewat ya? Boleh, tapi usahakan 30 menit sebelumnya sudah hadir gitu ya. Nanti kalau lewat, kasihan pengujinya menunggu gitu ya kan. Kalau kalian lewat dari sesinya, kan kasihan peserta berikutnya akan ikut telat juga masuknya gitu ya. Kemudian, nah itu ada keterangan keuangan ya, ATA atau PTA keuangannya. Ini nanti berlaku untuk pengurusan keuangan nanti ya, setelah sidang, setelah lulus.
Berikutnya, next. Nah, ini untuk lokasi sidangnya. Untuk luring, tadi ya di kampus Depok, Gedung 7, atau kampus Dex itu kalau dari yang ada kuliah di kampus Depok ya adik-adik, itu kalian bisa yang di parkiran mobil, ada gedung yang agak miring, nah itu di situ nanti lokasinya. Kemudian kalau daring ya via Jimit, nanti akan kami berikan untuk link Jimitnya. Boleh di rumah, boleh di kampus ya. Yang penting harus tempatnya harus sunyi ya, jangan sampai ada suara orang ketiga ya. Jadi harus bisa dipakai untuk sidang gitu ya. Terus backgroundnya juga harus kelihatan kalian sedang di ruangan kosong. Terus pakaian juga sama, harus sama seperti yang luring. Jadi jangan sampai ada yang pernah ketahuan tuh kemejanya putih, bawahannya ternyata celana training. Nah, nanti kalian dapat nilainya kecil juga dari penguji gitu ya. Berikutnya, nah ini untuk hasil sidang, untuk baik skripsi atau non skripsi itu sama ya, ada yang tidak lulus dan ada yang lulus. Tapi kalau yang non skripsi ada tambahan satu lagi, yaitu tidak lulus satu mata kuliah atau biasanya dibilang lulus bersyarat gitu ya. Nah untuk hasil sidang kalian bisa cek juga nih di menu sidang, yaitu di menu hasil. Jadi klik sidang, menu hasil, situ akan muncul tampilan kapan kalian lulus. Biasanya kalau lulus atau tidak lulus itu ada tanggalnya ya. Kalau misalnya tanggal sekian terus di bawahnya ada keterangan lulus. Tapi kalau belum ada keterangan lulus atau tidak lulus, berarti hasilnya belum diumumkan gitu ya. Kemudian, nah di situ juga nanti ada hasil untuk pengambilan hardcover skripsi, kapan penyerahannya itu juga sudah kami cantumkan juga di student site. Berikutnya, nah, ini dokumen-dokumen sidang ya. Jadi kalian bisa cek dari sekarang yang pembimbingnya ada satu. Jadi kalian bisa cek bagaimana sih form untuk lembar pengesahannya, kata pengantarnya susunannya dari mana. Biasanya kalau bikin skripsi ya, itu yang paling bikin kita semangat apa? Bikin kata pengantar duluan ya. Saya udah selesai nih bikin kata pengantarnya, padahal yang bab lain belum. Yang penting udah kita ada kata-kata untuk si A, si B, si C. Nah, kalian bisa cek di kata pengantar kami ya. Jadi filenya seperti apa. Terus cover skripsinya gitu ya. Berikutnya, nah ini untuk format lembar pengesahan. Kalau untuk prodi komunikasi sepertinya pembimbingnya hanya satu ya, jadi cukup pakai yang sisi kiri saja. Nanti untuk nama-namanya pada saat sidang, kalian boleh masih kosong dulu, nggak apa-apa seperti ini ya. Tapi setelah sidang, nah kalian bisa mencantumkan nama pembimbing dan nama pengujinya. Ini formatnya sudah ada, kita juga ada docnya, jadi kalian tinggal mengganti aja namanya, jadi nggak perlu copy paste ke teman-temannya atau mengambil dari kakak kelas sebelumnya ya. Jadi ikutin yang ada di sini. Berikutnya, nah ini setelah sidang. Nanti kalau hasilnya sudah lulus, berarti kalian sudah selesai ya, bisa mengurus bebas keuangan, bisa mengurus sumbangan buku, terus bisa karir center, bisa pembayaran wisuda. Dan terakhir itu adalah bisa mengambil ijazah. Untuk susunan pengambilan ijazah, kalian nggak harus urut ya, yang penting mau apa dulu nih, yang pasti setelah sidang, setelah hasilnya lulus, kalian bisa, kalau yang non skripsi mungkin bisa sumbangan buku atau karir center dulu, jadi bisa ngacak. Tapi kalau yang skripsi, kalian usahakan revisi terlebih dahulu ya, tapi sambil ngurus keempat ini boleh gitu ya. Jadi sambil urus bebas keuangan boleh, sambil urus bebas perpus boleh, tapi sambil revisi dulu gitu ya. Karena kalau belum selesai revisi, kalian nggak akan bisa juga ngambil ijazah S1-nya gitu ya. Terus kalau yang tidak lulus 3 mata kuliah, artinya kalian harus mengulang sidang lagi nih dengan ketiga mata kuliah yang kalian jadwalkan atau kalian daftar pertama ya. Jadi itu boleh nggak Bu mata kuliahnya berubah? Tidak bisa. Karena kalian sudah daftar di mata kuliah tersebut ya, berarti itu tetap lanjut untuk sidang ulang berikutnya. Nah ini akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 ya dendanya. Nanti kalian klik daftar sidang lagi yang ada di student setnya. Jadi ada daftar sidang kedua gitu ya. Nah ini syaratnya kalian harus menyerahkan dulu nih pembayaran denda sidang yang sudah dibayarkan ke Bank DKI gitu ya. Tapi kalau yang tidak lulus satu mata kuliah atau bersyarat, nah ini nanti akan kami hubungi untuk menghubungi dosen siapa. Nanti kami akan memberikan kontaknya ya. Jadi kalian nggak usah bolak-balik ke loket sidang nih atau kontak kita. Jadi kami pasti akan menghubungi gitu ya. Berikutnya,
Nah, ini pesan dari kami bagian sidangnya. Jadi mulai dari sekarang nih, jadi jangan nunggu ACC skripsi, langsung aja isi dulu biodata lengkap di student setnya, karena kalau isi biodata itu nggak perlu nunggu ACC dosen pembimbing, bisa dilakukan dari sekarang. Nah, terus isi nomor handphonenya harus yang ada WhatsApp-nya, harus aktif, jangan WhatsApp orang lain ya. Kemudian verifikasi persyaratan sidang dari prodi ya, ini wajib nanti kalau kalian sudah dapat ACC dari pembimbing, silakan langsung lakukan persyaratan prodinya sudah selesai atau belum gitu ya. Kalau belum menghubungi prodi. Gitu. Kemudian berikutnya pendaftarannya pastikan hanya melalui student set, jadi tidak lagi ke loket. Nah, pendaftaran sidang hanya bisa 1 kali. Jadi kalau kalian sudah klik daftar, kalian harus siap dapat tanggal berapapun ya. Misalnya kalian baru klik hari Jumat. Nah, terus kami daftarkan ke hari Sabtu besok ya. Berarti kalian harus siap. Bukan berarti, saya kan baru daftar, kenapa nggak dapat seminggu kemudian? Nah, nggak bisa. Jadi, kalau kalian sudah klik daftar sidang, itu artinya kami anggap kalian sudah siap, baik dari segi materi atau fisiknya ya, udah siap untuk daftar sidang gitu. Jadi, tanggalnya kapanpun kalian harus siap. Jadi, kalian nggak bisa mundur lagi nih, gitu ya. Kemudian, untuk luring ya, itu siapkan konverter HDMI-nya kalau laptopnya model mini dan micro HDMI. Karena nanti yang ada di room sidang itu bentuknya adalah TV ya, layar TV. Nanti ada kabel juga, cuma ada untuk penghubung dari laptop ke kabelnya. Jadi untuk laptop tertentu yang tidak bisa connect ya biasanya. Jadi kalian siap-siap. Tapi kalau misalnya yang sudah sesuai itu nggak perlu lagi konverter lagi. Terus file skripsinya harus format PDF. Jadi nggak perlu cetak, file skripsinya nggak perlu cetak ya. Jadi kalian siapkan aja file skripsinya, file PPT-nya gitu ya. Nanti jadi nggak perlu bawa-bawa bentuk printout-nya gitu dicetak, jadi soft copy-nya nggak usah. Jadi filenya aja nanti kami akan bantu untuk share ke pengujinya ya. Jadi nggak perlu, jadi kalian bawa laptopnya aja. Kalau yang non skripsi berarti tetap cukup bawa kartu sidang aja tadi ya, kartu sidang sama lembar form fotonya yang sudah lengkap. Tapi kalau yang skripsi kalian harus bawa laptopnya gitu ya. Sudah, itu aja. Mungkin pokoknya daftarnya jangan tunggu-tunggu dari temennya selesai ya. Jadi, oh saya udah di-assist sama pembimbing A nih, saya nungguin teman saya yang di pembimbing B. Jangan, karena nanti pada saat kalian daftar sidang nih di angkatan 2020 nih adik-adik nih, itu banyak sekali dari prodi yang lain juga. Karena tergantung kuotanya juga. Kalau satu hari sudah terpenuhi 200 atau 300 kuota, otomatis akan kami berhentikan nanti untuk ke jadwal berikutnya. Kalau semakin lama kalian sidang nih, semakin lama apa? Semakin lama dapat ijazahnya ya. Biasanya nggak bisa ikut CPNS nanti gitu ya. Jadi semakin cepat di ACC, semakin cepat kalian langsung daftar, semakin cepat nanti ikut wisudanya, dan semakin cepat juga dapat ijazahnya. Itu aja ya. Jadi kalau kalian lama, ya semakin lama lagi semua-muanya gitu ya. Jadi itu aja sih pesan dari kami ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Fauzia atas waktunya. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu Fani, infonya ini pasti akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa nanti pada saat ingin mendaftarkan sidang. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab dari 3 pembicara, yaitu dari bagian PSMA, kemudian bagian transkrip, dan juga bagian pendaftaran sidang. Silakan teman-teman peserta sosialisasi hari ini, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan atau bisa melalui chat di Zoom. Silakan. Siapa yang dimanfaatkan dengan baik ya, karena 3 pembicara kita hari ini sudah menyampaikan informasi dari bagian masing-masing. Tetapi kalau ada yang masih belum jelas atau mungkin memiliki masalah tertentu gitu, terus kemudian nanti jangan sampai menanyakan hal yang sebenarnya sudah dijelaskan di sosialisasi hari ini ya. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Sudah lelah mungkin, Iya, tapi tetap semangat pasti ya. semangat Ibu. Baik, saya awali terlebih dahulu mungkin ya. Ini untuk bagian sidang Ibu Fani. Bu Fani, saya ingin bertanya Bu,
ini untuk mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswa nanti pada saat sidang hasilnya itu kan mungkin tidak 100% lulus, ada yang lulus bersyarat ataupun tidak lulus. Nah, itu bagaimana Bu SOP-nya? Silakan Ibu Fani. Baik, terima kasih. Tadi kalau misalnya tidak lulus, yang 3 mata kuliah tidak lulus ya, berarti nanti harus ke loket lagi untuk mengambil belangko denda sidang gitu ya. Nanti wajib peserta yang tidak lulus harus membayar denda sidang itu sebesar Rp250.000. Nanti kalau sudah dibayarkan bisa kembali lagi ke loket untuk menyerahkan belangko pembayaran denda yang sudah dibayar tadi, yang warna pink ya kalau sekarang tuh. Terus sama bawa kartu sidangnya. Kemudian nanti akan kami minta untuk klik daftar sidang lagi di student setnya. Tapi kalau belum klik daftar sidang lagi ya nanti nggak bisa ikut-ikut sidang lagi gitu. Karena ada beberapa case yang dia mengulang sidang tapi dia merasa sudah memberikan belangko pembayaran tadi, ternyata kok nggak dapat tanggal sidang nih sampai BPP semester ini selesai gitu ya. Sayang banget gitu kan. Oh ternyata dia belum klik daftar sidangnya gitu ya. Tapi kadang kami juga suka menghubungi ya. Jadi mau sidang kapan, mau ambil belangko denda kapan gitu ya. Tapi kembali lagi ke mahasiswanya ya, kita nggak memaksa gitu kan. Kadang kalau kita menghubungi takutnya dibilang ini bagian sidang memaksa banget untuk sidang gitu kan. Jadi kami tunggu dulu nih kepastian dari mahasiswanya untuk ada niat nggak sih untuk daftar kembali gitu ya. Terus untuk yang tidak lulus satu mata kuliah atau bersyarat, itu biasanya nanti kalau hari Sabtu ternyata hasilnya tidak lulus nih satu mata kuliah dengan dosen A misalnya. Nanti hari Senin, Selasa, Rabu itu akan kami hubungi peserta yang tidak lulus satu mata kuliah tersebut. Misalnya si A tidak lulus dengan dosen A. Nah, itu kami akan memberikan kontaknya ya, karena kami juga akan mengkonfirmasi dosen yang bersangkutan atau penguji yang bersangkutan kapan sih bisa menguji mahasiswa tersebut gitu ya. Ada juga beberapa dosen yang maunya diuji di tanggal sidang berikutnya, berarti mahasiswa juga harus siap gitu. Jadi jangan tunggu dosennya yang menghubungi atau kalian langsung menghubungi sendiri dosennya, nanti nggak sopan ya gitu. Nanti ketika bertemu dosennya pun juga sama. Pastikan bawa kartu sidangnya dan menunjukkan kalau tidak lulus satu mata kuliah, terus perkenalkan diri ya. Karena kalau kalian tidak kenalan, dosennya nggak tahu nih, kamu bener nggak nih sidang sama saya, nggak lulus kenapa gitu ya. Terus pelajari juga nih, yang dari kenapa sih kemarin kalian tidak lulus, pertanyaan apa, nah itu kalian pelajari. Nanti siapa tahu nanti ditanya lagi sama pengujinya gitu ya. Jadi jangan sampai nggak lulus lagi nih, nanti bisa bisa aja itu tidak lulus 3 mata kuliah, nanti oh ini anaknya nggak paham-paham, udah daftar lagi aja jadi tidak lulus 3 mata kuliah. Nah itu ada yang seperti itu. Jadi kesempatan banget tidak lulus satu mata kuliah, ya udah berikan ketemu dosennya yang sopan lah gitu ya. Itu aja sih paling. Terus cara WA-nya ya, cara chat ke dosen, cara email juga harus sopan biar dosennya menanggapi gitu ya. Kalau kita nggak sopan ya udah nanti sampai 1 semester nggak akan dibalas gitu ya adik-adik ya. Baik, terima kasih Bu Fani. Sama-sama. Harapannya seluruh mahasiswa yang sidang itu agar lulus semua, tapi mungkin akan ada 1-2 kasus di mana mahasiswa lulus bersyarat ataupun tidak lulus. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Fani. Kemudian ada pertanyaan dari Yulia Zahra. Ini diperuntukkan untuk bagian sidang, masih Ibu Fani. Baik skripsi ataupun kompre itu di bulan apa ya Bu? Apa benar di bulan Agustus untuk pembukaan waktu sidangnya Bu? Siapa? Ya, baik, terima kasih. Perkiraan sih bulan Agustus ya, pokoknya setelah nilai kalian keluar nih, nilai adik-adik di semester ATA ini selesai, setelah selesai ujian utama, UAS, terus nilainya keluar, nah kalian sudah bisa daftar sidang. Untuk tanggalnya kita belum pasti ya, biasanya sih 1 atau 2 minggu setelah nilai keluar ya. Nah itu biasanya kalau pelaksanaan sidangnya itu seminggu 3 kali ya, Selasa, Kamis, Sabtu gitu ya. Jadi ada 3 waktu sidang. Nah, kalian pokoknya begitu nilai keluar, sudah dapat ACC dari pembimbing nih, langsung aja ke prodi, terus langsung klik daftar sidang kalau udah di ACC. Karena banyak nanti. Seminggu itu 3 kali, jadi batasnya Agustus, September. Nah, untuk terakhir tidak dikenakan BPP, kami belum tahu ya. Biasanya itu sebelum masuk ke semester baru, itu kalian sudah harus lulus gitu ya. Jadi nanti sebelum ke perkuliahan baru, misalnya di pertengahan September,
Nah, kalian itu sudah harus lulus gitu ya. Misalnya besok tanggal 3 September udah semester PTA 24-25. Ya, sebelum tanggal 3 kalian sudah harus lulus sidang gitu ya. Jadi usahakan Agustus sidang lah gitu. Jadi siap-siap dan ada anggapan juga yang perlu digarisbawahi mahasiswa skripsi dan mahasiswa kompre apabila memang syaratnya sudah terpenuhi semua itu bisa langsung daftar sidang ya Bu. Jadi ada anggapan mahasiswa kompre itu belakangan. Jadi mahasiswa kompre ini nungguin yang skripsi dulu. Kalau seperti itu rugi nanti ya, nanti rugi Iya, waktu. benar. Sama ya semua. Jadi pokoknya udah di validasi prodi baik yang skripsi ataupun yang non skripsi udah langsung klik daftar. Kalau yang non skripsi kan nggak perlu nunggu ACC pembimbing ya. Begitu nilai keluar udah langsung aja daftar gitu ya. Malah biasanya tuh lebih cepat kalau yang non skripsi. Kalau yang skripsi kan nunggu dari ACC pembimbing yang lama ya gitu. Cepet-cepetan aja. Ya, jadi cepat-cepatan aja. Jadi dari sekarang sudah mulai peduli sama ditengok student side-nya apa nih yang masih belum checklist gitu, yang masih belum terpenuhi itu diperiksa-periksa lagi supaya nanti saat pembukaan sidang sudah siap semua gitu. Jadi nggak panik gitu untuk apa namanya mengejar waktu. Baik, ada pertanyaan lagi. Ini dari Apriza untuk bagian PSA Ibu Yuli. Terkait SKS Ibu yang sidang PI semester 7 kemarin dan sudah lulus mata kuliah PI, tapi di belangko semester 8 itu masih ada tagihan SKS PI-nya Bu. Itu kenapa dan bagaimana? Dipersilakan Ibu Yuli. Oke, terima kasih. Jadi PI itu kan munculnya di semester 6 ya, atau kalau kalau tidak salah kalau komunikasi semester 5 ya sudah muncul ya. Iya Nah, Bu. ya tetapi ada beberapa jurusan yang semester 6 ya. Ada beberapa jurusan yang semester 5 dan PI itu ya hanya berlaku PI maupun skripsi di KRS itu hanya berlaku 1 semester pada saat semester yang bersangkutan. Kalau di semester yang bersangkutan tidak lulus dan akan mengambil lagi di semester berikutnya, itu akan dimunculkan di KRS semester yang berikutnya. Mahasiswa bisa memasukkan lagi ke apa mata kuliah PI dan pasti nanti akan ditagihnya pada semester misalnya ngambil PI-nya di semester ATA ya, karena semester 5-nya belum lulus misalnya di semester ATA ambil lagi, maka nanti tagihannya ada di semester PTA yang ke depannya. Jadi mengambil di semester 7 tagihannya nanti ada di semester 8 misalnya gitu. Jadi bukan ditagih berulang kali tapi memang aturannya bahwa PI itu hanya berlaku 1 semester, itu juga untuk skripsi. Kalau tidak lulus pada semester yang bersangkutan, kalau nanti semester depannya akan diperkirakan bisa sidang atau bisa lulus, maka harus dimunculkan kembali di KRS dan pasti nanti ada tagihannya. Mungkin itu kalau saya pahami. Maksudnya kalau nanti bukannya itu maksudnya bisa ditanyakan lagi. Ya. Nah, tadi terkait dengan nilai semester 8 jangan takut. Biasanya nanti jurusan itu akan membantu kalian. Biasanya PSA diuber-uber. Bu Yuli, bisa nggak semester 4 didahulukan apa namanya nilainya? Kalau nanti semua nilai sudah lengkap, komponennya ada UTS, ada UAS, kemudian kalau ujian utama ada ujian utamanya, pasti memang semester 8 untuk S1 dan semester 6 untuk D3 itu akan diproses lebih dahulu. Mudah-mudahan nanti di Agustus itu yang tadi Bu Fani bilang untuk semester 8 sudah bisa sidang sebelum semester 8 itu berakhir ya paling tidak kan biasanya awal tahun ajaran itu di September pertengahan. Nah, diusahakan nanti di akhir Agustus sudah pada bisa sidang untuk yang S1 maupun yang di D3 semester 6. Mungkin itu yang bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk mengingatkan juga, bukan hanya mata kuliah PI dan skripsi ya Bu, kalau misalnya mahasiswa ada
pengulangan misalnya, Ya, mengambil SKS pengulangan itu juga sama, tagihannya akan jadi tagih lagi. iya di semester depan. Karena banyak juga yang bertanya, ini kenapa kok saya ada tagihan berapa SKS? Jadi tagihannya itu muncul di semester depan ya, Bu. Iya, betul. Terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya ada yang bertanya lagi untuk Bu Fani kembali di bagian sidang. Bu, kalau misalnya untuk mahasiswa skripsi itu ada revisi judul. Nah, itu diberikan waktu berapa lama untuk update mahasiswa update di student site-nya dan atau mungkin ada SOP lainnya untuk pergantian kalau misalnya ada revisi judul pada saat sidang skripsi. Baik, terima kasih. Untuk yang ada perubahan judul setelah sidang, itu hanya bisa dilakukan setelah hasilnya lulus ya. Setelah misalnya hari Sabtu sidang, terus jam 7 malam ada hasilnya lulus, terus ternyata ada pergantian judul, jadi langsung malam itu juga diganti judulnya apa. Karena langsung otomatis nge-link nanti ke bagian ijazah ya. Terus biasanya kalau udah perubahan judul itu ada beberapa yang di kartu sidangnya itu juga nggak akan berubah gitu ya, karena itu dari bagian kami itu hanya untuk nge-link ke bagian ijazah. Tapi di kartu sidangnya nggak berubah juga judulnya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang penting kalian sudah update. Nah, untuk update-nya tadi di menu syarat sidang kalau nggak salah ya. Di profil atau menu syarat sidang itu ada untuk update judul skripsi gitu ya. Langsung hari itu juga bolehlah 3 hari kerja misal silakan, tapi jangan sampai nunggu setelah di ACC revisinya baru update judul ya, nanti kelamaan gitu ya. Nanti ada di ijazahnya nggak berubah juga. Jadi kalau bisa 3 hari setelah sidang lah maksimal. Lebih cepat lebih baik ya Bu. Terima Iya, kasih. benar. Jadi langsung kalau misalnya ada revisi judul langsung dikerjakan juga revisi-revisi lainnya ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi silakan kami persilakan untuk mahasiswa. Ayo dimanfaatkan sebaik mungkin sesi tanya jawab ini supaya nanti nggak bingung. Karena untuk sidang itu bukan hanya syarat-syarat ini ya, maksudnya kan pasti nanti akan ribet dengan materi sidangnya sendiri, ataupun nanti yang kompre dengan materi-materi kompre. Jadi sekarang diperjelas dulu bagaimana caranya dan apa saja yang perlu diperhatikan untuk nanti mendaftar sidang. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan untuk yang lainnya? Boleh menambahkan? Iya silakan Ibu. Oke, ini terkait pengalaman PSA nih ya, tapi juga nanti terkait dengan Ibu Siti Hodijah ya, waktu juga untuk bagian sidang. Walaupun tidak banyak, tapi ada beberapa kasus mahasiswa, terutama mahasiswa yang sudah bekerja, terus suka lupa tuh nggak ngambil ijazah gitu ya, nggak ngambil ijazah, tapi nanti 2 tahun, 3 tahun kemudian dia baru datang mau ngambil ijazah, tapi syaratnya tuh udah nggak tahu pada kemana gitu kan, ada beberapa syarat tadi yang Bu Siti udah jelaskan. Nah, syarat itu misalnya tadi bebas uang kuliah, ada syarat yang ikut karir center dan sebagainya. Nah, jadi walaupun nanti kamu udah selesai dan alhamdulillah misalnya saat ini sudah bekerja terus lanjut, kewajiban untuk ambil ijazah dan transkrip itu kalau bisa diutamakan. Karena banyak kasus nantinya akhirnya repot sendiri karena syarat-syarat yang harus dipenuhi, kalian kadang-kadang suka lupa naruh, pindah rumah, banyak kasusnya. Kemarin ada kasus sudah 10 tahun baru datang, kemudian, dia nggak tahu bayarannya udah lunas atau belum, ya akhirnya ke PSA minta semua syarat itu ya. Bisa dicarikan tapi jauh lebih baik, apa yang jangan ditunda, apa yang menjadi utama gitu ya. Kelihatannya gampang tapi suatu saat kalau misalnya di posisi sekarang memang posisi yang baik, nanti kalau ada promosi jabatan atau apa, pasti salah satu syaratnya adalah ijazah. Baik itu yang di S1 maupun di S2 itu banyak sekali promosi itu jadi terganggu karena, sudah lulus tapi nggak punya bukti ya, salah satu buktinya adalah ijazah. Mungkin itu nanti yang bisa disampaikan ke teman-teman nih, ke teman-teman mahasiswa yang sedikit lagi menjadi, sarjana gitu ya. Oke, mungkin itu Bu,
Panggil siapa nih? Itu biasa Eh, dipanggil Ibu Riri, Bu. Wah, Bu Riri. Oke, mungkin itu yang bisa coba diingatkan gitu ya berdasarkan pengalaman di PSA ya. Oke, terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Yuli. Ibu Siti Hadijah, apa ada yang mau ditambahkan, Ibu? Enggak, cukup itu aja. Baik, terima kasih, Itu Bu. semua tadi. Ibu Fani, apa ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya, cukup pokoknya secepatnya aja ya. Terus biar cepet-cepet ijazah lah gitu ya. Jangan sampai udah lulus tadi ya kata Bu Yuli bener itu udah lulus 2 tahun, 10 tahun baru mengurus mau ngambil ijazah gitu kan. Padahal berkasnya udah hilang dan lain-lain. Ada yang revisi skripsinya malah lupa apa terus dosennya siapa dia juga lupa kontaknya nggak ada. Wah itu dosennya nggak akan mau bertemu itu kalau kayak gitu ya. Jadi secepatnya aja selalu hasilnya keluar langsung revisi terus urus yang lain-lain udah selesai lulus langsung dapat ijazah gitu aja ya cepat-cepatan. Baik, terima kasih, Ibu. Ada satu pertanyaan lagi, boleh ya, Ibu? Mohon maaf, ini kalau tidak terjawab sepertinya sayang. Ini dari Clara, jika semester ini baru lulus PI, apakah nanti untuk belangko semester 9 tertera tagihannya atau tagihannya Putus deh. itu kapan ya, Ibu? Ini mungkin untuk Ibu Yuli, dipersilakan, Ibu. Ya, tadi yang sudah dijelaskan bahwa kalau di semester 8-nya ada mata kuliah PI lagi, maka tagihannya ada tagihannya itu ada di semester 9. Yang tadi dikatakan ada di semester 9 itu ada kelebihan atau kekurangan uang SKS. Nanti ini yang akan jangan dibayarkan dulu karena di VA itu atau di Blanko itu kan ada BPP, kemudian ada tagihan SKS pasti SKS semester 9 pasti nol. Nanti di situ ada kekurangan atau kelebihan uang SKS. Nah, kalian kan kalau misalnya semester 8-nya sudah lulus, itu kan nggak bayar BPP lagi. Nah, hanya membayar tadi, misalnya tinggal PI saja nih yang belum bayar, maka nanti itu bisa diajukan ke bagian keuangan sebagai bukti bahwa kalian sudah lulus, tagihannya hanya ini. Tapi, jadi BPP-nya tidak ditagih. Jadi yang BPP kalau nggak 3 jutaan ya, yang 3 juta tidak ditagih, tapi cukup yang akan ditagih kelebihan atau kekurangan uang SKS-nya. Begitu, Clara, mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih, Bu Yuli. Semoga terjawab ya, Clara. Baik, dengan pertanyaan Clara, berarti sudah menutup sesi tanya jawab di sesi siang ini. Kemudian kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Kristiana Wulandari. Sertifikat pertama akan diserahkan kepada Ibu Dr. Yuli Karyanti, Eskom MNST. Kita silakan Ibu Eri. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pauziato. Saya mewakili Prodi Ilmu Komunikasi dan seluruh mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Yuli Karyanti yang sudah Ibu, terima kasih ya udah turun langsung nih memberikan pencerahan buat kita semuanya. Mantap Bu, tuntas. Saya sampai kupas tuntas nih. Kita udah jelas ya. Sama-sama, Ibu Christine. Dan semoga ini para mahasiswa, anak-anak kita semuanya bisa memahami ya Bu. Amin. Apa yang harus mereka lakukan, kewajiban-kewajiban mereka sebelum mereka menuntaskan studinya di semester ini. Mohon diterima Bu sertifikatnya, sehat selalu dan sukses Terima untuk kasih. Ibu Yulia. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi pada kegiatan ini. Terima Ya, kasih. sama Ibu. Baik, sertifikat selanjutnya akan diserahkan kepada bagian transkrip Ibu Siti Hadijah Eskom MNST. Silakan Bu Eri. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti Khadijah yang sudah menjelaskan ya, memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Terima kasih Ibu untuk sharingnya dan juga kerjasamanya pada hari ini. Sehat selalu, semoga bermanfaat dan sukses untuk Ibu. Terima kasih. Salah itu ya. Namanya salah itu. Oh, namanya salah. Maaf Ibu.
Nanti Kurang hak. oh ya, nanti direvisi ya Bu. Mohon maaf sebelumnya. Iya, nanti kita revisi secepatnya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kemudian sertifikat terakhir akan diserahkan ke bagian sidang, yaitu Ibu Fani Yulia Rosada SE MMSI. Dipersilakan. Ya, Ibu Fani, terima kasih ya Ibu. Sudah menjelaskan juga secara jelas tadi untuk bagaimana proses nanti ya untuk sidang anak-anak yang sudah nanti nilainya sudah aman ya dan kemudian bisa maju sidang. Ini kayaknya tadi banyak pertanyaan ya Bu mengenai sidang ini. Kayaknya udah mau cepet-cepet sidang. Semoga nanti mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 bisa lulus tepat waktu. Amin. Terima kasih Bu Fani, mohon diterima ya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu dan sukses untuk Ibu Fani. Terima kasih. Amin, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya juga. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eri dan juga kepada ketiga pembicara kita yang sudah memberikan informasi yang sangat-sangat berguna untuk mahasiswa kita Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Kemudian akan dilanjutkan dengan foto bersama dengan tiga pembicara. Dipersilakan untuk teman-teman semua untuk membuka kameranya. Diminta kepada Bapak Ahmad Nasir untuk dapat memandu pengambilan foto. Baik, terima kasih Ibu Fauziatul Arifah. Pada para mahasiswa silakan diaktifkan kameranya untuk dokumentasi sosialisasi di sesi kedua kali ini. Ya, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya, selama beberapa detik lagi. Karena masih 10 mahasiswa ini yang baru mengaktifkan kamera. Oke, baik, kita mulai. Ditahan sedikit senyumannya. 1, 2, 3. Di slide yang kedua, sekali lagi. 1, 2, 3. Di slide ketiga masih belum ada yang mengaktifkan kamera. Jadi saya kembalikan lagi kepada Ibu Fauziatul. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Nasir. Dengan foto bersama tadi berarti menandai berakhirnya acara sosialisasi tugas akhir. Ini rangkaian sesi 1 sudah dilaksanakan sebelum libur lebaran kemarin, kemudian ini adalah sesi 2. Semoga rangkaian sosialisasi tugas akhir ini dapat dicermati informasi-informasinya sehingga nanti mahasiswa tidak bingung pada saat nanti ingin mendaftarkan sidang, terus kemudian saat sidang, dan juga sesudah sidang. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang sebenarnya informasinya sudah disampaikan di sosialisasi tugas akhir ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, Ibu Yuli, Ibu Siti Hadijah, dan juga Ibu Fani. Semoga sehat selalu, sukses selalu Ibu. Dan juga terima kasih kepada Wakil Dekan 2, Ibu Nuka Farida, kemudian Prodi kita Ibu Dinda, Prodi Ibu Kristiana Wulandari, dan juga staf dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Semoga mahasiswa komunikasi angkatan 2020 dapat lulus tepat waktu 100% ya, jadi tidak ada yang tertinggal dan juga tidak ada yang melanjutkan sampai semester 9 dan seterusnya. Baik, kalau gitu terima kasih, saya ucapkan selamat sore. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Mbak Eli, warahmatullahi Terima makasih. Mbak Dija, Baik. Mbak Fani, makasih. Terima Terima kasih kasih. Bapak Selalu. Ibu, Makasih. Bu Mbak Yuli Eri. sungkem, Bu Yuli, maaf lahir batin. Terima Bu kasih Bu Price-nya bukan Nining, sungkemnya kata Bu Bu Yuli, Ija. price-nya. yang Hah? dapat ini, yang dapat door prize. Mbak Fani kan juga dapat door prize tuh. Iya, kan, pada Mbak? dapat Iya. kenapa? Dapat Kenapa door aku prize, Mbak enggak? Fani juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki ya. Oke, izin live ya. Live. Atur nuhun ya Ya, Bu. Ibu. Makasih Bu. Makasih Bu Yuli. Aduh, Bu Dinda Makasih. glowing deh. Ah, enggak Bu, ini faktor Perawatan. filter Bu, jangan percaya kamera 365 Bu. Sehat ya Bu Mulai Yuli. Terus mukanya berdandan tuh. Oke deh.